Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang akuntansi perpajakan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan modal. Nah, anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Mas Lika Nurrohma, Dian Mareta Prasditya, Farida Irmawati, Galusinta Habsari, Himaniah Sukmarini, Melinia Istighfar Rosita, dan saya sendiri Salsabilana Diva Atami. Nah, yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang. Di sini latar belakangnya berisi tentang ekuitas atau yang biasa disebut juga dengan istilah ekuitas pemilik saham atau shareholder equity adalah jumlah uang yang harus dikembalikan kepada pemilik bisnis atau pemilik saham ketika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutangnya dilunaskan. Kemudian ekuitas digunakan sebagai modal suatu badan usaha untuk membeli aset dan membiayai kegiatan operasional lainnya. Selain itu, ekuitas ini juga digunakan untuk membayar hutang atau membeli bisnis lainnya. Next. Kemudian rumusan masalah dari makalah ini yaitu bagaimana metode pengukuran modal, kemudian bagaimana metode pencatatan modal berdasarkan peraturan pajak, dan bagaimana pelaporan modal. Next. Untuk tujuannya sendiri, yaitu untuk mengetahui metode pengukuran modal, untuk mengetahui metode pencatatan modal berdasarkan peraturan pajak, dan untuk mengetahui bagaimana pelaporan modal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rahma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tentang kajian pustaka. Next. Yang pertama berisi teori menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian modal, yaitu modal adalah kekayaan yang dimiliki individu maupun organisasi untuk menggunakan barang-barang modalnya yang berada di neraca secara kredit. Selanjutnya pengertian pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Next. Selanjutnya ada pengertian pencatatan. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dilakukan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Selanjutnya, pengukuran modal. Penghasilan modal dapat didefinisikan sebagai penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas modal berupa uang, barang modal, atau kekayaan intelektual. Dalam penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat UU PPH, yaitu bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dian. Selanjutnya, kajian aturan perpajakan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.010/2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Next. Yang keempat, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang KUP mewajibkan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kelima, menurut Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Dan yang terakhir, menurut pasal 28 ayat 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak bersifat final. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Imania. Selanjutnya pada bab 3 terkait studi kasus perusahaan. Next. Perhitungan pajak dalam perusahaan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 menjelaskan bahwa PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan. Modal saham merupakan bagian dari ekuitas suatu perseroan terbatas yang dikontribusikan pemilik. Ekuitas merupakan bagian hak dari pemilik perusahaan sebesar selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada yang terdiri dari setoran pemilik, saldo laba, selisih penilaian kembali aktiva, sumbangan dan unsur lainnya. Jenis saham dalam perusahaan dibagi atas saham biasa dan saham preferen. Kemudian agio saham merupakan selisih nilai saham dengan nilai pasar saham. Kemudian masuk ke contoh kasus yang pertama. PT Amarta mempunyai 1.000 lembar saham preferen dengan harga nominal 10.000 per lembar. Agio saham sebesar 2.500 per lembar saham. Pada tanggal 2 Januari 2020 diumumkan saham itu dapat ditukarkan dengan saham biasa dengan nilai nominal 5.000 per lembar saham. Dengan perbandingan, 1 lembar saham preferen mendapatkan 3 lembar saham biasa. Untuk tujuan pajak, pembagian dividen kepada pemegang saham preferen, sehingga PT Amarta harus memotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Untuk penghitungannya, yang pertama diketahui saham preferen 1.000 lembar dengan nilai 10.000 dikali 1.000 lembar 10 juta, kemudian ditukar ke saham biasa 1.000 lembar dikali 3 sama dengan 3.000 lembar saham biasa. Kemudian harga saham biasa 5.000 per lembar, 3.000 dikalikan 5.000 sama dengan 15 juta. Tarif PPh pasal 23 atas dividen sebesar 15%. Dividen yang diakui 2.500 per lembar dikalikan 1.000 lembar saham dikalikan 15% sama dengan 375.000 untuk PPh pasal 23 atas dividen. Selanjutnya jurnal atas modal saham. Di debit ada modal saham preferen sebesar 10 juta, kemudian agio saham biasa 2.500.000, dividen 2.500.000, dan di kredit ada saham biasa sebesar 15 juta. Selanjutnya jurnal atas pemotongan PPh pasal 23 atas dividen, yang di debit ada dividen sebesar 2.500.000, kemudian di kredit ada utang PPh pasal 23 375.000 dan kas sebesar 3.125.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinia. Selanjutnya untuk contoh kasus yang kedua. Pada tanggal 20 Desember 2020, PT Dharma Wangsa mengumumkan akan membagi dividen sejumlah 10 juta. Pada tanggal 5 Januari 2021, dividen dibayar tunai. Sebelum itu, kita perlu menghitung PPh pasal 23 atas dividen. Untuk tarif PPh pasal 23 atas dividen sebesar 15%, sehingga bisa dihitung dengan cara 15% dikali 10 juta, dan diperoleh hasil sebesar 1.500.000. Next. Selanjutnya kita membuat jurnal pada tanggal 20 Desember 2020. Jurnalnya yaitu saldo laba di kredit sebesar 10 juta, pada utang dividen di kredit sebesar 8.500.000, utang PPh pasal 23 di kredit sebesar 1.500.000. Yang kedua, jurnal pada saat dividen dibayar 5 Januari 2021 dan PPh 23 di store. Jurnalnya yaitu utang dividen di debit sebesar 8.500.000,
Utang PBH pasal 23 didebit sebesar 1.500.000, pada kas dikredit sebesar 10 juta. Next. Selanjutnya metode pencatatan pajak. Pencatatan akuntansi dalam pajak atas modal dividen yang dikenakan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat pemungutan pajak. Jurnalnya yaitu dividen didebit pada utang dividen dikredit dan utang PPh pasal 23 dikredit. Yang kedua, pada saat dividen dibayarkan. Jurnalnya yaitu utang dividen didebit pada kas dikredit. Yang ketiga, pada saat utang PPh pasal 23 atas dividen dibayarkan. Jurnalnya yaitu utang PPh pasal 23 didebit pada kas dikredit. Yang keempat, ketika dividen disetor bersamaan dengan pembayaran PPh pasal 23. Jurnalnya yaitu utang dividen didebit, utang PPh pasal 21 didebit pada kas dikredit. Dan yang terakhir, pada saat pelaporan PPh 23 tidak ada pencatatan akuntansi pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Galuh. Oke, selanjutnya yaitu kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan alternatif dari berbagai perlakuan pajak yang mungkin dianut dengan tujuan agar sasaran sistem perpajakan yang bersangkutan dapat dicapai dengan efisien. Pada kebijakan perpajakan saat ini adalah pajak badan. Jenis subjek pajak akan tetap dikenakan pajak sendiri, seperti yang dianut dalam pajak pendapatan atau PPD 1994 pada pajak perseroan atau PPS 1925. Semua penghasilan yang didapatkan badan merupakan milik pemegang saham perseroan. Jadi yang harus dikenakan pajak pada akhirnya adalah perseorangan. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 23 yang dikenakan atas dividen perusahaan sebesar 15%, maka setiap pembagian dividen perusahaan wajib untuk memotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Jika dividen tersebut dibagikan kepada pemegang saham perseorangan, tetapi jika pemegang saham adalah badan atau perusahaan, maka akan dilihat dulu berapa persen pemilik saham dari perusahaan tersebut atas saham perusahaan yang dimilikinya. Oke, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Mbak Farida. Ya, dari yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT harus dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku khusus untuk industri yang bersangkutan, misalnya koperasi. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan dalam perpajakan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tertentu. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Penghasilan modal dapat didefinisikan sebagai penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas modal berupa uang, barang modal, atau kekayaan intelektual. Perhitungan pajak dalam perusahaan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 menjelaskan bahwa PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan. Kebijakan pajak merupakan
pemilihan alternatif dari berbagai perlakuan pajak yang mungkin dianut dengan Tuhan agar sasaran sistem pajak yang bersangkutan dapat dicapai dengan efisien. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.